Ini adalah materi event handling untuk mata kuliah pemrograman sistem interaktif bersama saya Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep event handling untuk membuat aplikasi sederhana yang dapat berpindah dari satu tampilan antarmuka ke tampilan lainnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari view model untuk memisahkan antara logika pengontrol UI dan data pada tampilan. Pokok bahasan yang pertama adalah event driven programming, yang kedua merespon events, yang ketiga intent, yang keempat fragment, dan yang kelima view model. Event driven programming itu adalah teknik pemrograman yang didrive atau yang dikendalikan oleh event. Suatu event misalnya berupa user interaction atau interaksi dari pengguna. Kemudian di sini ada istilah trigger atau pemicu. Jadi misalkan ada tombol yang diklik atau ditekan, maka itu adalah suatu trigger terjadinya suatu event, yaitu misalnya on click atau tombol ditekan. Kemudian ada komponen yang disebut dengan event handler. Ini tujuannya adalah untuk menangani event. Jadi ketika suatu event terjadi yang diakibatkan oleh trigger, maka event handler ini akan melakukan aksinya. Jadi misalkan dia memanggil suatu metode callback. Jadi ketika tombol diklik, misalnya dia akan memanggil metode button login underscore klik ya. Jadi ini yang menentukan adalah event handler. Jadi event handler dia harus tahu kapan suatu peristiwa atau event terjadi. Jadi dia disebut juga dengan istilah listener. Mengapa dia disebut dengan listener? Karena dia senantiasa mendengarkan terjadinya event ya. Dia selalu mendengarkan terus-menerus dan dia berupa loop ya. Loop yang infinite, yang tidak terbatas. Jadi dia selalu listening, mendengarkan apakah ada event yang terjadi ya akibat dari suatu trigger. Jadi ini akan senantiasa terus berputar ya. Ini adalah suatu loop di mana dia akan terus dieksekusi oleh sistem operasi. Dia terus berjalan sampai dengan aplikasi kita ditutup ya, atau dihentikan. Jadi ini juga sifatnya infinite ya, infinite loop. Dia tidak akan pernah berhenti sampai dengan aplikasinya yang berhenti. Jadi untuk urutannya seperti ini. Jadi event loop dia akan beriterasi ya sampai tidak terbatas. Ketika terjadi event yang ditandai oleh adanya trigger, maka event handler akan bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah event handler selesai bekerja, maka dia akan kembali masuk ke dalam looping ya. Ini terus secara tidak terbatas. Jadi dalam suatu aplikasi kita bisa memiliki lebih dari satu event handler. Misalkan di sini ada handler 1, handler 2, handler 3 sampai dengan handler N ya. Masing-masing handler dia memiliki loopnya sendiri-sendiri. Jadi dia bekerja secara tidak terbatas, dia looping terus, mendengarkan apakah ada event atau peristiwa yang terjadi. Jika handlernya ini jumlahnya banyak, tentu bisa jadi dia bisa jadi membebani proses pada aplikasi. Bisa jadi aplikasinya menjadi lambat atau membebani kinerja dari sistem secara keseluruhan. Sehingga di sini kita butuh yang namanya scheduler ya. Ini tugasnya adalah untuk membagi pekerjaan pada masing-masing handler untuk menghasilkan kinerja yang paling optimal ya. Kemudian ada event ya. Jadi ini adalah diagram tentang event driven programming architecture.
Jadi ketika terjadi event, maka dia akan dimasukkan dulu ke scheduler. Nanti siapa yang mendengarkan itu nanti akan ditentukan oleh schedulernya. Jadi ini untuk menghasilkan arsitektur yang efisien dan scalable ya. Jadi kita bisa menambahkan handler dalam jumlah yang banyak tanpa membebani sistem dengan beban yang berlebihan. Pada sistem operasi Android, event juga memiliki handler atau listener. Jadi ini contohnya adalah on-click event. Jadi ini adalah ketika misalkan kita memiliki tombol ya, ini ada komponen pada layout, file layout, ada komponen button dengan ID button send. Kemudian kita deklarasikan di sini ada atribut Android on-click sama dengan send message. On-click di sini adalah eventnya ya. Jadi kita di sini mendefinisikan respon terhadap on-click event secara deklaratif ya, karena kita mendefinisikannya pada file XML ya. Kita tahu bahwa XML ini sifatnya deklaratif ya. Kita definisikan secara deklaratif sebagai atribut pada layout. Jadi send message ada di sini. Nah, atribut send message ini pada atribut on-click ini perlu kita definisikan perilakunya. Kita definisikan di file activity Kotlin ya. Jadi programnya. Jadi kita lihat di sini pada file Kotlin kita juga mendefinisikan nama metode yang sama di sini, send message. Ini sama dengan yang ada di XML. Kemudian kita tambahkan argumen atau parameter dengan tipe view. Setelah itu kita definisikan isi dari metode send message sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ini namanya harus sama antara file di Kotlin dan file di layout. Ini dikatakan secara deklaratif karena kita membuatnya di dokumen XML ya di sini. Selain itu kita ada alternatif lain yang lebih umum, lebih banyak digunakan, yaitu dengan secara programatis atau secara imperatif ya. Jadi kita tidak mendeklarasikan on-click listener secara deklarasi pada layout. Jadi jika kita lihat di sini pada layout, kita tidak menjumpai atribut on-click ya. Jadi untuk button send, untuk tombol button send ini kita bikin referensinya pada file Kotlin-nya. Jadi misalkan di sini kita beri nama button ya. Dengan nama variabel button, isinya adalah button send ya. Kemudian button send ini yang telah kita bikin referensinya dalam variabel button, ini kita perintahkan untuk set on click listener. Jadi nanti dia akan diperintah secara imperatif bahwa untuk button ini yang mereferensi pada button send, nanti dia akan di-set on click listener-nya. Jadi kemudian parameternya adalah dengan menggunakan lambda ya. Ini menggunakan lambda yang ditandai dengan tanda kurung kurawal buka dan tutup ya. Kemudian kita bisa isikan body dari lambdanya sesuai dengan kebutuhan.